Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya masih ada di Kalimantan, di Sangatta. Ini malam terakhir, besok saya pulang ke Jogja. Dan selama 2 malam ini, saya nginap di Pasutri, Heri, dan Santi. Ya, keluarga yang relatif muda. Mereka ini punya anak 3. Ada Bisma yang kelas 5 SD. Berapa tahun umurnya Bisma? 10. Kemudian ada Bara umur 6 dan Biren umur 2,5. Kita sapa yuk para pemirsa. Halo. Santi, Heri. Ya, halo. Saya bahagia boleh berjumpa dengan Pak Sutri dan keluarga ini dan tinggal di sini. Heri sangat membantu saya di sini untuk pastoral, pelayanan. Dan kesempatan bagi saya sekarang untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang sangat penting untuk pastoral saya, yaitu kesaksian dan sharingmu dalam berrelasi sebagai suami dan istri. San, ya. Nah, oke. Sekarang saya tuntun dengan pertanyaan. Kamu menikah sudah berapa tahun sih? 11 tahun. 11. Tepatnya tanggal berapa? 31 Desember. Oh, 31 Desember. Gampang mengingatnya. Ya, akhir tahun. Akhir tahun ya. Dan pesta ya kan, ya, tahun baru. 2011. 2011 ya. Biar saya nggak lupa. Kalau lupa nanti marah kan. Wong wedok. Iya. Biar ingat kan besoknya tahun baru. Aduh, ya benar. 11 tahun. Perjumpaannya seperti apa ya? Ketika merasa bahwa aku pengen mendekati Santi atau sebaliknya. Siapa sih yang pengen mendekati? Kau yang pengen mendekati Heri? Enggak. Ini saudaraku soalnya sendiri ponakan. Gimana ya? Jadi saya sih memang yang mengawali semua misteri ini. Misteri. Ada apa? Oke. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu juga Romo pernah menanyakan hal yang serupa di susteran ya. Jadi ketika itu saya seorang karyawan, karyawan perusahaan swasta batubara, dan calon istri saya waktu itu adalah perawat yang melakukan medical check up tahunan. Jadi seingat saya waktu itu calon istri saya mewawancari saya. Tentang kesehatan. Untuk medical check up tahunan kan. Kemudian saya hanya melihat dia pakai masker. Saya nggak tahu mukanya sama sekali. Karena masker kan, entah dia cantik atau enggak, tapi saya merasa dia cantik. Ketertarikan secara fisik ya. Ya normal manusia. Iya dong. Cowok kan. Iya. Habis itu saya melihat dia di gereja. Kok kayaknya suster yang tadi atau perawat yang tadi. Oke. Ketika di klinik kemudian berpindah ke gereja itu proses yang singkat ya. Jadi dia ini Katolik. Itu Katolik ya. Jadi ini awal perjuangan saya untuk mendapatkan hatinya. Iya. Saya masih ingat long dressnya dia batik terusan. Jadi sampai sekarang masih ingat dan fotonya masih ada. Ketika dia ke gereja pakai itu. Dan kemudian ternyata dia adalah perawat dan saya lupa dulu itu persekutuan doa masih sering doa dan kebetulan SOS itu gabung sama doanya tuh beda mes, tapi doanya bareng. Itu juga ketemu, sepertinya juga jalan ya. Jadinya ketika ketemu dan kemudian makan-makan saya ikuti dia ke rumah Kak Ina kalau nggak salah waktu itu. Dia dengan dress yang itu juga. Dulu ini mungkui soalnya. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya itu cantik ya. Cantik. Jadi
Secara singkat dan naluri saya ingin mendapatkan hatinya dan Katoliknya. Itu semangat saya. Dari fisik kamu kan, nilai ini ya. Kan tadinya pakai masker, kamu lalu melihat tidak pakai masker. Iya, kan di gereja nggak pakai masker. Ayo, terus kamu menarik, cantik ternyata gitu. Cantik ternyata. Sesuai ekspektasi saya. Jadi apa namanya keyakinan bertambah, kemudian dia Katolik, kemudian sering bertemu acara-acara yang ya. Terus kamu segera nembak? Belum. Berapa lama? Air putih. Ambil air putih. Berapa lama? Butuh beberapa bulan. Karena hanya bulan kalau nggak salah. Saya nggak terlalu ngitung, terlalu tahu. Saya tahu jadinya masih ketika saya diterima itu tanggal 10 bulan 4 2010. Oh, ngono ya. Ya. Nggak akan lupa. San, aku tanya kamu. Ya. Ketika kamu ditembak, ya kan, ditembung itu berarti tanggal itu. Apa perasaanmu? Atau kamu kemudian bereaksi apa? Itu sebelumnya itu ada cerita dulu tuh. Nah, kan saya tahu nih dideketin seorang perempuan kan kuat ya. Aduh, rambutnya gondrong. Oh, kamu udah gondrong dulu? Merah. Wow. Merah dan kuning. Boleh jadi karyawan sini boleh? Boleh. Mau gondrong, mau merah itu. Oke. Saya udah pikiran, waduh nanti kalau bapak tahu kan bapak kan masih kolot ya, orang kampung kolot. Waduh, bisa langsung diusir ini. Terus, aduh kayaknya nantilah. Terus temen-temen nih. Ayo, mumpung orang Jawa dan Katolik, saya masih mundur dulu. Maksudnya pokoknya setiap dia ngajak makan tuh, saya bikin ilfil dulu itu. Saya pesennya jengkol, pete, padahal saya nggak doyan. Terus alasannya itu ngajak keluar itu suruh nemenin beli sampo, kan aneh ya. Padahal dia yang lebih tahu tempat sini, tapi saya yang diajak. Nah, sengaja tuh saya masih bikin ilfil. Jadi teman-teman saya tuh masih titip makanan banyak. Kan biasanya kalau begitu kan, wah ini cewek matre kan mundur ya cowoknya. Saya lakukan itu. Jadi belanjaan saya tuh kayaknya lebih banyak dan pesanan titipan-titipan itu. Iya. Biar dia pusing ya? Iya betul. Saya berpikirnya biar dia mundur pelan-pelan gitu kan. Wah ini cewek matre gitu. Tapi kok berlanjut terus. Oke, nyatanya kamu akhirnya menikah. Ya kan? Dalam perjalanan 11 tahun kamu mengalami kekagetan bahwa ternyata kita berbeda. Apa ora? Iya. Rasa ya, mesti kan? Pasti. Apa aja yang kamu merasa Harry yang merasa kamu loh jebul ini? Gimana ya? Cara memandang sesuatu itu berbeda. Memandang sesuatu, sudut pandang itu berbeda. Jadi yang saya hayati adalah bagaimana saya bisa mendalami apa yang istri saya mau. Dalam artian pasti punya konteks-konteks yang tidak terlalu menyeberang jauh lah. Memang itu perlu waktu ya, karena di awal pun ketika dia ingin A, saya ingin B, itu kacau. Saya rasakan itu kacau. Jadi karena saya melihat dari pengalaman orang tua saya yang berbeda keyakinan itu bisa terus bersatu sampai maut memisahkan, itu yang saya pegang. Jadinya saya sama Santi itu Katolik, ibu saya sama bapak saya yang berbeda aja bisa. Itu semangat saya. Jadi saya tahu ini proses dan sakit. Itu sih. Jadi sudut pandang yang memang beda. Jadi enggak sama sekali. Kami bahkan yang mungkin saya yakin dia juga nggak puas sama saya. Saya yakin, tapi saya punya keyakinan saya nggak bisa kalau saya hanya berjuang di titik itu saja. Saya menyerah di titik itu saja. Saya ingin tetap menjaga Katolik saya. Keren. Setia. Keren. No. Pertanyaanku, apa atau apa yang sampai hari ini kamu merasa
bahwa Mas Heri ki aku pengen singkong ini loh. Tidak yang ideal tapi yang ringan-ringan. Apa itu? Angger nyelehke anduk kok mesti ora dijereng misalnya ngono lho. Ya, itu kadang gitu ya. Ya apa hal-hal seperti itu biasa sih, cuman ya saya kan lebih muda 6 tahun dan saya menikah itu di usia yang relatif muda, 23 tahun kurang beberapa hari. Oh iya. Iya. Oke. Padahal waktu saya masih kuliah itu saya pengennya itu menikah itu nanti di usia 30 tahun. Jadi ketika saya sudah mandiri secara finansial, emosi, sudah stabil. Nah ini kok saya disuruh nikah muda ini. Itu benar-benar aduh ya, jiwa mudanya masih menggebu-gebu lah, terlalu emosinya masih tinggi. Dan beruntungnya Mas Heri ini mau ngomong, jadi nanti dia yang kalau saya lagi emosi nanti dia yang turun. Oke, untung ya. Ya. Tetapi hal yang sampai sekarang kamu masih, Mas kok gitu sih gitu apa sih? Ada nggak? Nggak ya, sudah semakin menerima ya. Iya sih, paling yang ngomel ini loh andunya ini terus tapi tetap saya jemur gitu ya, biasalah tapi ya udah gitu. Padahal saya itu nyari loh anduk kok hilang. Tapi memang ini soal anduk. Aku mau contohnya anduk aku ya kan? Iya. Tapi memang soal anduk. Ada lah, saya lupa kan. Iya. Tapi kok hilang sih? Ya saya nggak nyari lagi kan. Iya. Tapi sorenya pulang kerja, kok udah di situ saya, sudahlah. Mungkin ada peristiwa yang tidak harus kamu ceritakan, tetapi yang membuat kamu berdua itu ini aduh saya sudah muak dengan situasi ini seperti ini dan rasanya pengen lari, tetapi kemudian nyatanya kamu tetap mesra dan tetap berrelasi dengan baik. Lalu rumus apa? Kan banyak pasangan ini kan kita sedang sharing untuk pasangan-pasangan lain yang relatif umur-umur segini. Bagaimana kamu setia dan menghidupi perkawinan ini supaya tetap segar? Menurut kamu tadi mengatakan yang sudah kamu katakan yang tentang Katolik ya kan, disatukan seperti juga Bapak Ibu. Apalagi San, gue sih San menranyu untuk masmu. Apa ya? Kalau saya sih percaya sih maksudnya. Jadi saya apalagi LDR ya. Iya betul. Jadi dengan LDR kan cerita teman-teman tuh nanti nek suamimu di sana macam-macam, uangnya kan ya lumayan lah, betul gitulah. Batin saya orang uangnya aja semuanya saya yang pegang. Di sini paling cuma sangonya aja buat kolektor sama buat jajan lah tiap hari Minggu. Oke. Itu terus kalau mau dia mau cari saya loh lebih cantik. Nah, saya itu PD-nya itu agak tinggi. Ya. Jadi kalau dia mau nyari yang lebih cantik, saya juga mampu gitu. Cuman udahlah di usia yang terus ya apalagi sih yang mau dicari gitu kan, maksudnya karena ketidakpuasan kan pasti akan terus ada, yang lebih ganteng pasti lebih banyak, betul. Yang lebih cantik juga banyak, cuman ya saling percaya sih intinya. Satu kan pesan saling percaya itu yang dihidupi oleh Pak Sutri ini, yang bahkan ini mereka ini ada di satu tempat baru 6 bulan ya, baru 6 bulan di Sangatta ini. Sebelumnya Santi dan anak-anak di Jogja, sementara Heri ini bekerja di KPJ di Sangatta ini. Kalau kamu Her, apa yang terus menjadi kekuatanmu untuk menghidupi relasi, walaupun nyatanya pasti ada kepahitan, ya ada krisis, ada banyak apa Her? Jadi sebenarnya proses ya Roma ya, untuk kedewasaan iman ya, karena dari yang pertama tadi saya merasa dia Katolik, itu terus tumbuh dalam diri saya. Jadi ini juga baru terbersit sama saya itu Allah itu seperti bapak saya. Jadi kamu harus bisa mandiri juga secara iman dan juga perbuatan. Jadi maksudnya gini, setiap hari kita pasti punya masalah, kecil, sedang, besar, kita nggak tahu. Jadi saya merasa ketika saya di titik yang kok istriku tuh seperti ini ya, kok enggak, waktu saya juga mungkin lagi stres juga ya, karena stres ketemu stres memuncak ya, mungkin juga saya keceplosan, itu minta maaf keceplosan. Okay. Jadi apa ya, saya merasa berjuang setiap hari Romo. Itu yang saya terus rasakan, maksudnya berjuang itu dalam artian terus
sayang lokro enggak. Nah, berjuang itu maksudnya saya memperjuangkan sesuatu yang nanti saya dapatkan lebih bagus. Jadi hari ini istri saya seperti ini, hari ini seperti saya seperti ini. Jadinya memang pemahaman itu enggak langsung turun. Iya. Jadi pemahaman ke sosok istri saya yang hebat ini enggak serta-merta sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, enggak. Seumur hidup. Betul. Jadi orang berubah, saya pun juga berubah kan. Istri saya juga berubah. Jadi itu pun masih mungkin sampai akhir hayat pun saya akan terus berjuang untuk dia. Yang saya terus imani di tengah jalan ya, karena dulu di awal itu kok gini sih, saya pemberontak ya. Karena saya sendiri sifatnya memberontak saya ini. Saya saya selalu merasa tidak puas segala macam. Tapi dengan istri saya itu enggak. Kalau di luar saya seperti itu iya, tapi kalau dengan istri saya enggak. Karena saya sudah punya komitmen. Dengan komitmen saya ini, cincin ini enggak akan hilang. Itu saja. Jadi saya enggak bisa lepas cincin ini. Maksudnya ini kan benda mati saja, tapi saya enggak bisa lepas. Jadi intinya balik ke rumus yang pertama adalah kesetiaan. Saudara-saudara, ada kata komitmen. Cinta yang diikat dalam perkawinan bukan perasaan cinta, karena perasaan itu bisa hilang. Tetapi komitmen itu adalah kehendak baik yang diwujudkan. Maka cinta Heri pada Santi diwujudkan. Juga demikian cinta Santi pada Heri. Bahkan kadang-kadang kata-kata lenyap, tidak pernah mengatakan I love you lagi. Tetapi nyatanya menghidupi, nyatanya melindungi, nyatanya memelihara dari pihak Heri, tapi juga pihak Santi yang nyatanya mencoba memahami, nyatanya melayani, nyatanya menggembirakan, nyatanya ngomong anak, dan seterusnya.